Selamat siang semuanya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai model pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Nah, pada pertemuan ini, kenapa saya mau apa, memberikan materi ini karena apa? Karena kalau dilihat di daerah kita itu banyak sekali, pariwisata-pariwisata yang dapat dikembangkan, secara apa ya, kelompok begitu ya, komunitas itu, secara berkelompok. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa, banyak sekali model-model pengembangan pariwisata, namun kali ini kita akan membahas model ini dulu, satu dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu model pariwisata berbasis komunitas? Nah, di sini dapat kita gambarkan seperti ini ya. Eee, Model ini menitik beratkan, pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan. Dan semua ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat setempat. Tujuannya untuk masyarakat, kemudian oleh masyarakat, dan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran, eh, kesadaran mereka untuk belajar tentang masyarakat setempat, gitu. Kemudian model ini juga memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Nah, sehingga semua itu dilakukan oleh masyarakat, mulai dari ide kegiatannya, pengelolaannya, kemudian manfaatnya pun akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu. Jadi mereka yang secara partisipatif itu mereka yang lakukan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik suatu destinasi. Nah, baik itu kondisi fisik maupun pemangku kepentingan lainnya serta sistem ekonominya. Jadi di sini semuanya itu disesuaikan. Destinasi apa sih yang ingin dikembangkan gitu kan? Nah, apakah itu budayanya yang akan diangkat atau ke alamnya begitu kan? Nah, itu disesuaikan. Kemudian siapa yang terlibat di sini? Baik itu pemerintah, kemudian pihak ketiga, kemudian akademisi. Nah, itu juga dilihat. Kemudian bagaimana sistem ekonominya. Nah, apakah itu memberikan dampak yang baik tidak untuk masyarakat di sekitar. Kemudian apakah masyarakat tersebut diuntungkan atau dirugikan. Nah, itu dilihat lagi seperti itu. Nah, dari beberapa teori dari pariwisata berbasis komunitas ini disimpulkan menjadi 3 konsep. Jadi ada 3 konsep. Yang pertama itu local organize, local resort, terus local benefit. Jadi local organize itu berkaitan dengan atau atau juga disebut dengan dapat terorganisir secara lokal. Nah, yang pertama itu masyarakat lokal terlibat langsung, baik itu proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan serta dalam pengambilan keputusan. Nah, saya rasa ini sudah jelas ya. Kemudian melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat. Jadi masyarakat itu harus berperan aktif ya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal dipandang sebagai hal yang esensial. Esensial di sini artinya mereka yang masyarakat yang berperan sangat-sangat penting di sini. Kemudian kepemilikannya adalah dimiliki oleh komunitas, jadi bukan kepemilikan individu ataupun kepemilikan apa namanya secara apa ya massal, bukan, tapi lebih ke komunitas. Kemudian modal sosial yang dimiliki adalah kelembagaan lokal yang mengatur pergerakan pariwisata dalam komunitas tersebut. Jadi modal sosial di sini adalah masyarakat sendiri. Jadi baik itu dari pengetahuan, kemudian eh, sumber daya manusianya itu dari masyarakat lokal itu.
jadi bukan dari pihak luar gitu. Kemudian yang berkaitan dengan local research itu sumber dayanya. Kemudian yang pertama itu diatur dan dimiliki oleh komunitas, itu jelas. Kemudian merupakan kegiatan yang berbasis komunitas, kelompok ya. Kemudian yang tiga, keunikan komunitas lokal yang berupa elemen fisik maupun non-fisik. Nah, itu tadi seperti saya katakan, tradisi, budaya, kemudian ataupun keindahan alamnya. Kemudian mengangkat tata cara hidup masyarakat lokalnya. Nah, ini yang mau diperkenalkan, seperti apa sih kehidupan lokalnya, begitu kan. Kemudian manfaat sumber daya lokalnya. Manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan pariwisata tersebut. Nah, kemudian memiliki karakter dan budaya lokal yang unik. Ini yang dimaksud dengan sumber daya tadi. Jadi sesuatu yang unik itu ternyata juga memiliki nilai-nilai apa sih tadi namanya, nilai-nilai ekonomis lah gitu kan, yang punya nilai ekonomi sehingga orang ketika melihat ingin menyaksikan sesuatu, mereka perlu mengeluarkan apa, biaya gitu kan. Nah, biaya ini digunakan untuk apa, untuk masyarakat setempat lebih mengembangkan lagi. Kemudian manfaatnya dari kegiatan ini, yang pertama itu untuk komunitas, kemudian pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, kemudian yang ketiga pariwisata yang menyadari keberlangsungan budaya sosial dan ekonomi lokal. Kemudian memberikan manfaat untuk komunitas secara luas. Kemudian proporsi paling besar dari dampak manfaat pariwisata itu dapat diserap oleh komunitas setempat. Jadi yang pertama kali mendapatkan efeknya secara baik itu ya masyarakat sekitar lah. Mereka mendapatkan penghasilan gitu kan dari kegiatan itu. Kemudian adanya hubungan timbal balik saling menguntungkan antara wisatawan dan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal tadi mendapatkan keuntungan dari wisatawan juga mendapatkan keuntungan. Karena apa? Mereka mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran dari apa? Pembelajaran dari kegiatan wisata yang mereka lakukan. Baik itu mereka mempelajari adat istiadatnya, tradisi, kemudian kebudayaannya, seperti itu. Kemudian mendapatkan manfaat ekonomi. Ini jelas untuk segi masyarakatnya sendiri. Kemudian meningkatkan citra kelokalan. Jadi citra masyarakat lokal ini lebih terekspos dan terkenal di masyarakat luas gitu. Kemudian meningkatkan rasa kebanggaan lokal. Jadi ada rasa kebanggaan ketika orang lain tahu tradisi-tradisi yang istimewa gitu di daerah kita. Kemudian pelestarian lingkungan. Ya semakin terkenal tradisi tersebut atau budaya tersebut tentunya apa ya, semangat untuk melestarikannya juga ada. Karena apa? Kalau tidak dilestarikan tentunya akan punah. Seperti itu. Nah, ciri-ciri pengelolaan pariwisata berbasis komunitas itu yang pertama itu prakarsa dari proses pengambilan keputusan harus difokuskan pada masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap. Jadi apapun yang terjadi dalam pengambilan keputusan itu, jadi masyarakat sendirilah yang menjadi fokus utamanya gitu. Jadi tujuan utamanya itu ya masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan mengelola dan memobilisasi sumber daya yang terdapat pada komunitas. Jadi yang menjadi apa ya? Yang menjadi fokus utama juga adalah bagaimana masyarakat itu dapat meningkatkan kemampuannya. Jadi kemampuan dalam apa saja sih dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Kemudian mereka juga mampu dengan mandiri itu dapat mengelola dan menjalankan kegiatan pariwisata tersebut dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada ini berkaitan dengan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, kemudian budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga, mentoleransi variasi lokal yang sifatnya amat fleksibel dengan menyesuaikan kondisi lokal. Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu tidak kita hilangkan gitu. Jadi menjadi bagian yang sangat yang wajib begitu, yang wajib dijalankan oleh masyarakat setempat. Misalnya misalnya ya kalau kalau di daerah-daerah kita itu ketika membuka salah satu uh, objek wisata itu biasanya itu kita kan perlu pamit dulu atau apa sih namanya, bukan pamit ya, minta izin dulu gitu kan. Sehingga dibuatlah satu tradisi adat istiadat gitu kan, mohon permisi kayak gitu kan. Nah, jadi sesuatu hal yang seperti ini itu jangan dihilangkan, tapi kita dukung begitu kan. Kita dukung bahwa itu menjadi salah satu eh, apa ya, sesuatu hal yang wajib atau yang sudah dijalankan secara secara apa ya, secara terbiasa begitu, karena itu menjadi tradisi mereka. Kemudian yang keempat, di dalam melaksanakan pembangunan menekankan pada social learning, yang di dalam terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar. Jadi di sini lebih mengutamakan adalah social learning. Social learning ini adalah bagaimana masyarakat sosial khususnya itu bisa belajar belajar apa ya, bersosialisasi dengan masyarakat banyak, bagaimana mereka bagaimana mereka tidak tidak mementingkan ego semata begitu, tapi lebih lebih belajar bersosialisasi lagi dengan masyarakat setempat, belajar saling apa ya, saling bekerja sama lah seperti itu. Kemudian proses yang kelima, proses pembentukan jaringan atau networking. Jadi di sini yang berkaitan dengan networking ini adalah bagaimana kita membangun jaringan, baik itu mulai dari kita apa ya, membawa tempat wisata ini bisa dikenal oleh orang lain itu kan melalui jaringan. Nah, mulai dari siapa yang akan menjadi menjadi apa ya, donatur atau siapa yang akan menjadi investornya, kemudian pihak pemerintah yang terlibat, kemudian apa ya, pihak ketiganya lagi atau kemudian akademisinya. Nah, semua itu kita kita bangun networkingnya sehingga sehingga apa? Sehingga terjalin tadi apa ya? Bukan terjalin tapi pariwisata ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau kalian lihat beberapa tempat wisatawan itu tidak berkembang karena apa? Karena pembentukan networking itu tidak benar-benar dikembangkan, tidak benar-benar diutamakan begitu. Karena di mana-mana jaringan lah yang paling paling utama juga dalam mengembangkan suatu kegiatan pariwisata. Oke, di sini dikatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pariwisata berbasis komunitas adalah yang pertama sumber daya alam dan budaya. Nah, ini menjadi hal paling penting karena apa? Jika poin-poin ini tidak diperhatikan, itu dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas ini tidak akan berjalan dengan baik gitu. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama sumber daya alam dan budayanya. Nah, sumber daya itu benar-benar harus dijaga, baik itu alam dan budayanya itu harus dijaga dengan baik. Kemudian ekonomi lokal itu menjadi tujuan utama atau modal produksinya lah seperti itu untuk keberlanjutan pembangunan sumber dayanya. Kemudian kebudayaan masyarakat setempat itu
kebudayaan masyarakat yang seperti apa, ya kan? Kebudayaan masyarakat yang unik, yang menjadi tujuan utamanya. Kemudian yang kedua itu adanya organisasi-organisasi masyarakat. Nah, dalam masyarakat itu kan biasanya mereka itu sudah punya kebiasaan, sudah punya tradisi seperti itu kan. Kemudian bahkan mereka juga sudah punya, eee, tokoh masyarakat atau mereka yang dituakan di, eee, desa tersebut gitu kan. Nah, jadi hal ini yang perlu apa ya, yang perlu diperhatikan. Karena apa, mereka yang dituakan ini biasa mereka yang mengerti tradisi lokal dan tahu bagaimana adat istiadatnya ataupun kebijakannya seperti apa, seperti itu. Kemudian biasanya masyarakat di sekitar itu rasa saling memiliki itu sangat kuat. Kemudian tentunya mereka akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang ya jadi ibaratnya mereka lah menjadi motor atau penggerak penggerak em, masyarakat di desa itu, seperti itu, kurang lebih seperti ini. Jadi organisasi-organisasi masyarakat ini yang perlu kita rangkul, kemudian kita kita apa ya, yang menjadi penggeraknya. Jadi organisasi-organisasi masyarakatnya. Kemudian manajemen. Nah, mengingat kalau kita bicara tentang manajemen, ini biasanya masyarakat itu memiliki seperti saya sampaikan tadi bahwa mereka memiliki aturan peraturan baik itu untuk lingkungannya, budayanya, dan manajemen pariwisata sendiri. Kemudian organisasi lokal atau mekanisme dalam mengelola pariwisata juga menghubungkan pariwisata dengan pengembangan masyarakatnya. Kemudian keuntungan distribusi secara adil bagi masyarakat. Jadi jika ada keuntungan itu didistribusi secara merata gitu kan. Kemudian keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Ini tentunya penting. Jadi pariwisata itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi itu jelas. Kemudian yang keempat itu pembelajaran, di mana di sini yang perlu dilakukan adalah pembinaan proses belajar bersama. Jadi antara tuan rumahnya maupun tamu itu sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang menggurui atau seperti apa. Jadi lebih ke bagaimana kita membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup beragam seperti itu. Kemudian di mana juga adalah meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam pariwisata berbasis komunitas ya. Nah, terkait dalam pengembangan pariwisata ini terdapat 5 pendekatan dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama itu booster approach, yaitu pendekatan sederhana yang menjelaskan bahwa pariwisata itu sebagai suatu akibat positif bagi suatu tempat berikut penghuninya. Nah, namun demikian pendekatan ini tidak melihat adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang. Jadi benar-benar masyarakat itu tidak dilibatkan, kemudian tidak mempertimbangkan dampak-dampak baik itu dampak sosialnya, kemudian dampak dari kegiatan pariwisata tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, the economic industry approach. Jadi pendekatan pengembangan pariwisata yang lebih menekankan pada tujuan ekonomi daripada tujuan sosial dan lingkungan. Nah, serta ini juga menjadikan pengalaman dari pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung sebagai sasaran utama. Jadi tidak melihat dampak sosial ekonominya seperti apa. Jadi masyarakat tersebut diuntungkan atau tidak itu tidak menjadi masalah gitu kan. Yang penting mereka memberikan nilai kepuasan bagi pelanggan saja begitu. Kemudian the physical special approach. Jadi
di sini dikatakan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata ini mengacu pada penggunaan lahan geografis dan strategi pengembangan berdasarkan prinsip keruangan atau spasial. Contohnya misalnya pembagian kelompok pengunjung. Nah, kemudian apalagi? Hal ini kenapa? Hal ini untuk menghindari konflik antar pengunjung. Kemudian the community approach. Nah, pendekatan pengembangan pariwisata yang menekankan pada pelibatan masyarakat secara maksimal dalam proses pengembangan pariwisata. Jadi inilah yang termasuk dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Kemudian yang kelima, sustainable approach. Jadi pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kepentingan masa depan atas sumber daya serta dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Jadi itu yang menjadi tujuan utamanya. Oke, pertemuan kita mungkin sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya adalah kalian kerjakan evaluasi dari materi ini, kemudian jangan lupa absen. Nah, penyelesaian tugasnya itu saya tunggu sampai pukul 12 malam ini ya. Oke, terima kasih dan semangat selalu.